Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsie Suryani Hasibuan dari kelas 12 MIA 6. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Adapun judul presentasi saya yaitu peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah. Adapun tokoh nasionalnya yaitu Muhammad Hatta dan tokoh daerahnya adalah Franz Kaisiepo. Muhammad Hatta pernah bersumpah tidak menikah sebelum Indonesia merdeka, dan ternyata sumpah tersebut ditepati oleh beliau. Bung Hatta menikah dengan Ibu Rahmi Hatta pada tanggal 18 November 1945. Tepat 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Bung Hatta merupakan salah seorang yang berada di samping Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Dan setelah merdeka, Bung Hatta dipilih sebagai wakil presiden pertama yang mendampingi Soekarno. Lebih lanjut, yuk kita simak mengenai profil beliau. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Menyelesaikan studi terakhirnya di Handels Hogeschool Rotterdam, Belanda, yaitu sekolah tinggi yang berada di Belanda. Jadi teman-teman, Bung Hatta adalah seorang ahli ekonomi kerakyatan, khususnya di dunia perkoperasian. Oleh sebab itu, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif organisasi pelajar maupun politik. Saat di Belanda, Bung Hatta menjadi ketua organisasi Perhimpunan Indonesia yang dibentuk oleh para pelajar Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Hatta seorang tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pernah menjabat sebagai Menteri Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia sangat berduka atas wafatnya tokoh yang mementingkan negara daripada dirinya sendiri pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan Muhammad Hatta. Setelah Indonesia merdeka, negara ini langsung dihadapkan berbagai permasalahan, khususnya sikap Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan ingin kembali menguasai bangsa ini. Pihak Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan Renville melakukan agresi militer yang merugikan Indonesia, bahkan mengalami masa federasi seperti Amerika loh. Dengan kecerdasan Bung Hatta dalam diplomasi dan berhasil menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag, pada akhirnya Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia. Beliau juga pernah mengikuti konferensi internasional di Prancis dan memimpin rapat internasional presidium menentang imperialisme dan kolonialisme di Brasil, Belgia. And last, mengenai pembahasan Muhammad Hatta yaitu nilai perjuangan. Walaupun beliau tidak ikut berperang, tapi beliau melawan dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara diplomasi. Semangat patriotisme, menjunjung tinggi nilai persatuan, sederhana dan baik hati, demokratis, aktif dalam berbagai bidang, dan yang terakhir mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Sekarang kita membahas mengenai tokoh daerah. Teman-teman tahu nggak siapa tokoh yang ada di pecahan mata uang 10.000 terbaru? Ya, dialah Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921. Walaupun tinggal di kedalaman Biak, Franz Kaisiepo dibesarkan dalam pendidikan kolonial. Ayahnya seorang kepala suku Biak, Numfor dan pandai besi. Pada 1945, Kaisiepo satu dari 150 putra Papua yang mengikuti pamong Prajanika, yaitu pemerintah administratif bentukan Belanda di Hollandia atau dikenal Jayapura sekarang ini. Di sana, Franz Kaisiepo berjumpa dengan Sugoro yang menanamkan kesadaran keindonesiaan dan memperkenalkan lagu Indonesia Raya dan meyakinkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Perkenalan inilah yang menarik Kaisiepo
dalam politik, dalam benaknya Papua harus diperjuangkan. KISEPO juga ikut dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau OMI pada 10 Mei 1946. Pada 10 April 1979, beliau meninggal dunia di Jayapura, Papua. Selanjutnya kita membahas mengenai peranan Frans KISEPO. Frans KISEPO yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada tahun 1946 menjadi delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana beliau menyebutkan Papua atau Netherlands New Guinea dengan nama Irian. Konon diambil dari bahasa Biak yang artinya daerah panas. Namun kata Irian diberi pengertian lain, yaitu ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Dalam konferensi ini, KISEPO menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena tidak memasukkan Papua ke dalamnya, dan beliau mengusulkan agar Papua dimasukkan dalam Keresidenan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1948, KISEPO berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1949, beliau menolak menjadi ketua Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sebagai konsekuensinya, beliau diperkerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961, beliau mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntun penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Frans KISEPO diangkat menjadi gubernur pertama yang bertugas melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA untuk mengetahui suara rakyat Irian Barat apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka dengan berdiri sendiri, dan hasilnya Irian Barat memilih bergabung kembali ke Republik Indonesia. Nilai perjuangan Frans KISEPO: yang pertama, gigih dan pantang menyerah. Yang kedua, jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, kokoh pada pendirian. Yang keempat, aktif dalam berbagai bidang, semangat patriotisme. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.